Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik negara Laos. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menunjukkan keadaan alam negara Laos. Yang kedua, menunjukkan keadaan penduduk negara Laos. Yang ketiga, menunjukkan perekonomian dan sumber daya alam negara Laos. Yang keempat, menunjukkan kerjasama negara Laos. Yang pertama yaitu identitas negara Laos. Nama resminya itu Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kotanya Vientiane. Pemerintahannya Republik Komunis. Kepala negaranya itu Presiden. Kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Badan legislatifnya Dewan Nasional. Bahasa utamanya yaitu bahasa Lao resminya, bahasa Prancis dan juga ada bahasa Inggris. Agama utamanya itu agama Buddha dan animisme. Rakyatnya itu orang Lao atau bangsa Lao. Penduduknya pada tahun 2015 yaitu 6,9 juta jiwa. Mata uangnya KIP. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 2 Desember. Dan lagu kebangsaannya itu Pheng Kat Lao atau lagu nasional Lao. Selanjutnya, keadaan alam yaitu letak dan batas Laos. Letak astronomis negara Laos yaitu 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Ya, lanjut batas negara Laos sebagai berikut. Di sebelah barat itu berbatasan dengan Thailand dan Burma. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Di sebelah timur itu berbatasan dengan Vietnam. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Sedangkan iklim Laos yaitu iklimnya beriklim tropis. Dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos juga memiliki 3 musim, yaitu yang pertama musim hujan yang panas, yaitu terjadi antara bulan Juni sampai Oktober. Pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya yang datang ke wilayah itu. Yang kedua yaitu ada musim kemarau yang sejuk. Terjadi antara bulan November sampai Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. Yang ketiga yaitu ada musim pancaroba yang kering dan panas. Terjadi antara bulan Maret sampai Mei pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya ada bentang alam negara Laos. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Hanya 5% dari lahan mereka untuk pertanian. Namun lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% untuk lapangan kerja.
Ya, selanjutnya kawasan Laos. Terdiri dari 4 kesatuan geografis utama sebagai berikut. Yang pertama, barisan pegunungan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Yang kedua, lereng barat pegunungan Annam. Yang ketiga, plato Bolovens. Yang keempat, daerah lembah Sungai Mekong. Ya, ini adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya melewati Laos dan membuat perbatasan dengan Thailand. Selanjutnya itu penduduk negara Laos. Laos adalah salah satu dari beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia. Etnis bangsa yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosian, yaitu 60%, suku gunung 35%, dan suku lainnya 5%. Penduduk Laos pada tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa, dengan pertumbuhan minus 0,3% per tahun. Selanjutnya yaitu perekonomian negara Laos. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertanian kurang lebih 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di Provinsi Chiang Khong dan Houphang. Pusat perekonomiannya di sepanjang Sungai Mekong. Adapun ekspor utamanya yaitu Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Itu hasil ekspornya. Sedangkan untuk impornya yaitu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya. Selanjutnya, sumber daya alamnya. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, yaitu dari sektor pertanian. Selain itu, ada sektor perikanan, peternakan, dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negaranya. Selanjutnya itu ada kerjasama. Sebagai anggota ASEAN, Laos turut aktif dalam kegiatan kerjasama, misalnya KTT ASEAN yang ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane. Beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos diantaranya ASEM, FAO, EBRD, EDA, EFC, ONDP, ONIDO, ELO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lainnya. Ya, demikianlah pembahasan tentang karakteristik negara Laos pada kali ini. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.